Jihad itu bukan, sekali lagi, bukan perang-perang yang begitu, bawa pedang dari Allahu Akbar, orang dikejar sampai ketakutan, orang dihajar, dipeloroti celananya sampai nangis, sampai pingsan, sambil teriak Allahu Akbar. Bukan itu jihad. Jihad itu juga akhlak. Kalau berpedoman pada jalan Allah itu, jihad fi sabilillah itu adalah membangun martabat kemanusiaan. Oleh sebab itu, tauhid itu juga kan untuk membangun manusia bermartabat. Syariah juga sama. Intinya tuh martabat kemanusiaan kita jaga. Oleh sebab itu membangun kebaikan. Kalau di Indonesia itu Pancasila kan apa? Ketuhanan. Lalu ketuhanan itu digunakan untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia. Jadi di situ ada kebersatuan antar umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat pimpinan Majelis Ulama yang dalam hal ini yang menjadi hostnya adalah bidang Infokom Majelis Ulama Indonesia, beserta Ketua Komisi Infokomnya, Pak Mas Duki dan Pak Mabrur, para narasumber yang terhormat, dan hadirin sekalian. Sebelum saya buka acara ini sesuai dengan arahan dan jadwal yang ditentukan, saya akan menyampaikan transformasi digital Islam wasatiyah untuk peradaban global dalam rangka Kongres Mujahid. Mujahid itu pejuang. Tugas kita itu adalah menjadi pejuang. Kalau menjadi Islam yang baik harus menjadi mujahid, pejuang. Ada hadis yang menyatakan begini. Suatu saat datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala ayyul amali ahabbu ilallah. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah?" Lalu Rasul menjawab, "As-sholatu ala waqtiha." Salat tepat waktu dan cara. Salat yang benar gitulah kira-kira. Salat yang benar. Qala tsumma ayyu, lalu apa Rasul? Birrul walidain, kata Rasul. Hormati orang tuamu. Wa qala tsumma ayyu, qala Rasulullah al jihad fi sabilillah. Berjihad, menjadi mujahid di jalan Allah. Itu kalau orang mau Islam benar itu ya menjadi mujahid, berjihad. Ya. Nah itu. Nah, cuma saja jihad itu jangan diartikan sempit. Dulu istilah jihad itu dia awal-awal Orde Baru di tahun 70-an dikaitkan dengan istilah komando jihad. Komando jihad itu kok komando untuk berperang. Perang fisik. Padahal jihad itu kan tidak harus selalu perang fisik ya. Perang fisik itu adalah satu keterpaksaan. Kalau kamu diusir dari rumahmu misalnya, lawan. Itu pun kalau kita tahu akan mati konyol juga harus mencari siasat. Jadi jihad itu
bukan perang yang bawa-bawa pedang itu. Oleh sebab itu di Al-Quran itu sering ada juga ayat yang berbunyi wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad kamu. Menjadilah mujahid di jalan Allah untuk memperjuangkan ajaran Allah bi amwalikum dengan hartamu wa anfusikum. Nah itu bahkan juga orang yang berjihad itu yang berjuang di jalan Allah itu kalau di dalam hukum zakat fiqhuz zakah gitu itu menjadi 1 dari 8 yang berhak mendapat zakat karena orang berjihad itu harus dihargai. Kalau dia tidak bisa berjihad dengan hartanya karena kemiskinannya maka jihad lain. Apa bentuk-bentuknya? Nah saudara, orang yang berjihad di jalan Allah itu 1 beribadah dengan baik. Ibadah mahdoh. Salat tahajud, puasa, salat 5 waktu. Itu 1. Lalu yang kedua akhlak di dalam pergaulan. Ya, jadi bukan jihad itu bukan sekali lagi bukan perang-perang yang begitu bawa pedang dari Allahu Akbar orang dikejar sampai ketakutan, orang dihajar, dipeloroti celananya sampai nangis sampai pingsan, sambil teriak Allahu Akbar. Bukan itu jihad. Jihad itu juga akhlak. Lalu muamalah. Sopan terhadap orang lain, menghargai kehidupan orang lain, toleran terhadap kehidupan orang lain. Toleran itu menerima perbedaan. Lalu dakwah. Itu jihad juga. Dakwah nih, sekarang nih. Dakwah. Selain menjadi mujahid, pejuang juga menjadi mujtahid. Orang yang berjihad dengan akal fikiran. Ada mujahid, ada mujtahid. Ya. Atau membuat opini lah, kominfo ini, kominfo. Dakwah lewat opini. Tadi sudah dikatakan toleran itu keren. Bersedekah itu ampuh misalnya. Apa aja. Begitu-begitu, itu bagian jihad. Nah, saudara sekalian, jihad dengan cakupannya tadi, di era sekarang ini, tidak bisa tidak. Itu harus dilakukan, harus masuk juga ke dunia digital. Sekarang sudah konon masuk, sesudah kemarin kita dikagetkan oleh apa? Oleh industri 4, era industri 4. Itu yang mengagetkan karena era industri 4 itu dengan kaum milenialnya dan profesional yang modern, maju, itu membuat kita terkejut. Perubahan secara tiba-tiba saja. Dunia tiba-tiba perang. Ekonomi, pola hubungannya juga tiba-tiba berubah. Kalau dulu saudara mau makan harus pesan datang ke restorannya, saya ingin Nyonya Soeharti karena tinggal di Jogja, mungkin saudara cari di mana sih cabang Soeharti Jogja. Sekarang tinggal cari digital aja. Oh saya perlu ini, tinggal saudara pesan. Bahkan sekarang di beberapa negara kecil di Eropa yang maju itu sudah mengumumkan transportasi publik besok tahun 2030 itu sudah semuanya digital. Saudara, kalau itu masuk ke Indonesia, saudara bisa ketinggalan. Apa digital? Tahun 2030 dilarang ada mobil pribadi. Seluruh transport diatur secara digital terpusat. Misalnya, saudara sekarang ada di sini nih. Saya ingin sampai ke kantor Majelis Ulama nanti jam 3 persis. Tinggal pilih kasih. Saya ada di sini mau ke Majelis Ulama jam sekian. Oke, di situ kamu berdiri di depan hotel itu sekian meter, nanti mobil akan datang. Sekian. Anda langsung masuk, nanti diantar ke sana. Pak,
Gimana kalau macet? Saya tadi terkena macet. Gimana kalau macet? Ini mobilnya sudah digital, semua diatur. Dap, situ macet, terbang sebentar mobilnya, dap, gitu, turun lagi, sampai. Hanya diatur gini aja. Saudara tidak bisa menghindar dari digital itu. Dan saya sudah masuk ke lapangan ini udah ya beberapa tahun terakhir. Saya katakan kalau saya harus menjelaskan sesuatu, ngumpulkan orang gitu, salah lagi ngutipnya. Tulis saja. Digital. Saya punya follower 4.015.000 per hari ini. Yang ngikuti terus. Yang ngomong apa? Kan bisa dilihat tuh. Kalau saya print lalu muncul berapa orang yang membaca itu kan ada. Dalam sekian jam dibaca oleh 600.000 orang, sekian dibaca, ada di situ. Dan itu efektif, saudara. Saudara mau menjadi mujahid itu penting sekali. Digital itu. Saudara tidak bisa, itu akan ketinggalan. Itu. Jadi dunia ke depannya akan terlalu banyak, akan banyak terjadi disrupsi yang mengagetkan. Dulu kalau saudara mau ketemu gitu, nelpon, ya oke lah, waktu baru ada HP itu bisa, masih rahasia. Sekarang enggak, saudara ada dimanapun, sekarang udah ada mesinnya untuk tahu Pak Mahfud itu ada di mana sekarang. Itu sudah ada di BIN sana, sudah ada di Densus sana. Apapun yang saya bicarakan, tahu. Orang bilang, oh saya enggak terlibat, CCTV-nya sudah diambil. Saudara bisa diambil CCTV yang jauh itu, disedot nih, ketemu. Iya kan, orang bilang enggak ada buktinya, CCTV-nya enggak ada saksinya. Ambil aja, di situ kan ada CCTV-nya orang, situ ambil nih, pinjem, letakkan di atas, sedot ini, apa yang terjadi jam sekian, muncul di situ. Itu, saudara, oleh sebab itu, ke depan kalau Anda ingin menjadi orang Islam yang baik, mujahid yang baik, itu harus paham ini. Tentu kalau saya katakan tadi kan dari sudut ekonomi, dari sudut intelijen. Nah saudara masuk itu dari sudut dakwah. Sebagai orang Majelis Ulama Indonesia. Nah saudara sekalian, itu tadi digital, kemudian lingkup jihad yang bukan hanya perang dan pedang itu, tapi jihad itu lebih banyak hal yang lain. Kalau saudara punya kepedulian sosial yang tinggi untuk membangun kebaikan bagi masyarakat, itulah jihad. Nah, lalu saudara, jihad dengan demikian, itu kalau berpedoman pada jalan Allah itu, jihad fi sabilillah itu adalah membangun martabat kemanusiaan. Oleh sebab itu, tauhid itu juga kan untuk membangun manusia bermartabat. Syariah juga sama. Intinya tuh martabat kemanusiaan kita jaga. Oleh sebab itu membangun kebaikan. Kalau di Indonesia itu Pancasila kan apa? Ketuhanan. Lalu ketuhanan itu digunakan untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia. Jadi di situ ada kebersatuan antar umat manusia. Nah, kalau kemudian masuk ke Indonesia, lebih khusus lagi, Indonesia yang punya manusia-manusia yang beragam juga. Indonesia yang punya berbagai manusia dengan agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Itu juga manusia, itu manusia. Harus dihargai. Harus dilindungi hak asasinya, itu sebagai hukum yang universal. Melindungi hak asasi manusia. Sehingga kalau kita ya mau menjadi mujahid digital dan konsolidasi
Infokom coba mulai dari sini.